Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa yang mengikuti video kali ini, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kaitannya dengan tanggung jawab dalam pendidikan. Nah, bahwa di antara makhluk yang ada di dunia ini yang diciptakan Allah, bahwa yang namanya manusia mempunyai sebuah kelebihan yang tentunya khusus berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, di mana manusia layak untuk menerima kewajiban, sedangkan makhluk yang lain tidak memiliki kelayakan menerima kewajiban tersebut. Misalnya benda mati atau bahkan tumbuhan tidak mempunyai ilmu, pemahaman, begitu juga kehendak, dan tentunya mereka tidak memiliki kelayakan untuk menerima kewajiban dan juga tidak mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatannya. Hewan pun demikian. Meskipun ia mempunyai kehendak dan perasaan berkaitan dengan perbuatannya, namun yang namanya hewan itu tidak dikaruniai akal, begitu juga pemikiran, ya. Sehingga bagaimana dia pun tidak mampu untuk mengontrol instingnya. Oleh karena itu, hewan tidak mempunyai kemampuan untuk menerima kewajiban. Di mana hewan juga tunduk sepenuhnya kepada kekuatan syahwat dan kekuatan marah. Tidak bisa hidup juga atas dasar hukum atau bahkan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan manusia, di mana manusia merupakan makhluk yang mempunyai tanggung jawab, begitu juga kewajiban. Nah, setiap manusia mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain, terutama tentunya orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Misalnya, seorang pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, sehingga seorang pemimpin juga atau bahkan penguasa ya, tentu akan ditanya. Misalnya bagaimana tentang rakyatnya, bagaimana tentang tanggung jawab terhadap warga negaranya. Begitu juga seorang istri atau bahkan seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya dan akan ditanya juga tentang perihal mereka. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah, begitu juga anak dan suaminya, dan tentu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga seorang hamba bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan tentunya juga dia akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, begitu juga dengan pendidik, memiliki tanggung jawab terhadap anak didiknya. Orang tua, terdidik, masyarakat, bangsa, bahkan Tuhannya, tentang apa yang pernah dikerjakannya. Nah, pada pembahasan kali ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab dalam pendidikan itu sendiri, yang akan saya sampaikan paling tidak mencakup 3 poin. Pertama, berkaitan dengan apa sih yang disebut dengan tanggung jawab, apa itu pengertian tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitannya antara pendidikan dan tanggung jawab itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pula tanggung jawab manusia khususnya dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Ya. Berkaitan dengan tanggung jawab, apa sih yang dikatakan dengan atau apa sih pengertian dari tanggung jawab itu sendiri? Saya kira hampir setiap hari kita mendengar perkataan tanggung jawab, bahkan mengucapkan kata tersebut. Misalnya, saya bertanggung jawab kok. Ya, sebenarnya apa sih tanggung jawab itu sendiri? Ya, mari kita kupas, ya, apa itu pengertian tanggung jawab. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan, ya pokoknya saya tanggung jawab gitu ya. Saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya misalnya ya. Nah, apa sih tanggung jawab itu sendiri? Di sini kata jawab artinya menerangkan sesuatu yang ditanyakan orang lain pada kita. Sedangkan kata tanggung dapat kita ubah menjadi kata pikul, di mana artinya menanggung beban. Jadi kalau digabungkan menjadi kata tanggung jawab, maka arti secara harfiahnya atau menurut arti kata yaitu tanggungan beban untuk menjawab atau bahkan menanggapi pertanyaan orang lain. Atau lebih tegasnya juga bahwa
Tanggung jawab merupakan tanggungan beban untuk menerangkan suatu kelakuan tertentu. Nah, kalau menanggung beban untuk menerangkan suatu perbuatan atau kelakuan, kalau dikatakan misalnya ia bertanggung jawab atas hal tersebut, maka keterangannya ialah ia menanggung beban untuk menerangkan suatu perbuatan. Jadi bertanggung jawab itu merupakan bagaimana bahwa seseorang itu dapat menerangkan perbuatan atau kelakuan kita yang tentunya berkaitan dengan kepentingan orang lain. Ya. Jadi yang namanya orang yang bertanggung jawab, ya, selain dia mampu menjawab pertanyaan orang, ya, tapi dia pun mampu untuk diminta pertanggungjawabannya berkaitan dengan berbagai konsekuensi yang tentunya tidak lepas dari orang lain. Dan biasanya ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, ini juga tidak lepas dari bagaimana bagaimana kaitannya bahwa perbuatan kita itu tidak lepas dari yang namanya orang lain, ya. Karena kita ya tentunya manusia sebagai makhluk sosial, ya, sehingga kalau ada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan orang lain, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya, ya, walaupun konsekuensinya apa gitu ya. Nah itu. Kemudian bagaimana juga kaitannya dengan tanggung jawab, ya, itu tentunya juga tidak lepas dari bagaimana bahwa kita itu tidak lepas sebagai makhluk sosial, ya. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab, misalnya kita akan mendirikan sebuah rumah, ya. Tetapi rumah tersebut tentunya juga walaupun ya tanahnya tanah kita, tapi ketika kita melebihi misalnya batas tanah orang lain, atau bahkan yang tadinya orang lain tersebut ya walaupun di tanah-tanah kita, tapi juga kita tidak lepas dari orang lain, maka itu juga tidak lepas dari tanggung jawab kita kepada orang lain. Apalagi misalnya sampai mengganggu bagaimana kenyamanan orang lain, walaupun ya misalnya tanah kita gitu kan. Nah itu juga tidak lepas dari tanggung jawab. Nah, selama perbuatan kita tidak merugikan orang lain, maka semua itu adalah resiko sendiri, ya. Akan tetapi ketika kita menyangkut orang lain, maka di sanalah bagaimana kita diminta pertanggungjawabannya. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab ini juga tidak lepas dari yang namanya bagaimana manusia sebagai makhluk sosial, begitu juga dalam artian ketika dia sudah mampu bertanggung jawab, berarti dia sudah ya salah satu ciri orang dewasa gitu kayak. Bagaimana seseorang itu bertanggung jawab, ya, mampu menimbang, memilah, memilih, ya, itu juga merupakan salah satu ciri bahwa seseorang itu sudah mencapai kedewasaan. Walaupun mungkin di sini juga berkaitan dengan berbagai konsekuensi atau bahkan resiko yang tentunya akan dia pikul kaitannya dengan tanggung jawab itu sendiri. Nah, bagaimana kaitannya antara pendidikan dengan tanggung jawab? Bahasan selanjutnya. Nah, bahwa di sini kaitannya dengan pendidikan, bahwa hasil pendidikan juga tentunya tidak lepas dari bagaimana membentuk manusia ataupun ya menumbuhkan manusia-manusia yang bertanggung jawab, seperti yang tentunya dijelaskan dalam tujuan pendidikan nasional kita. Ya. Tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia sosial yang cakap dan tentunya warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tentunya tanah air. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumusan tujuan pendidikan paling tidak terdiri atas dua bagian. Pertama,
berkaitan dengan tujuan individual, yaitu bagaimana membentuk manusia susila yang cakap. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tujuan kemasyarakatan, yaitu bagaimana membentuk warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tentunya tanah air. Nah, pada bagian yang pertama dinyatakan bahwa yang diharapkan melalui pendidikan nasional itu sendiri bagaimana bisa membentuk manusia atau individu yang susila, begitu juga cakap. Mengapa demikian rumusannya? Ya tentunya karena istilah manusia yang susila, begitu juga cakap, dimaksudkan bahwa setiap manusia Indonesia harus mendapat pendidikan, begitu juga pengajaran. Sehingga setiap manusia Indonesia menjadi manusia yang susila dan juga cakap. Bukan individu yang susila tetapi tidak cakap, atau bahkan sebaliknya. Individu yang cakap tetapi tidak susila misalnya. Mengapa demikian? Karena individu yang susila, yang tidak cakap, di sini tidak akan dapat menjadikan Indonesia sejahtera, begitu juga makmur bangsanya. Individu yang cakap tetapi tidak susila, ini tentunya dapat berbahaya, baik bagi bangsa maupun bagi masyarakat. Sebab dengan kecakapan yang dimiliki, mungkin bisa digunakan juga untuk menjalankan kejahatan terhadap bangsanya, terhadap masyarakatnya, atau bahkan menjadi manusia yang tentunya tidak bertanggung jawab. Atau bahkan sebaliknya. Ya. Nah, ini juga tentu akan merugikan, tapi yang tentunya diharapkan bagaimana dua-duanya, manusia susila begitu juga cakap. Nah, bagian rumusan yang kedua, dalam tujuan pendidikan dinyatakan bahwa bagaimana yang diharapkan juga membentuk negara yang demokratis, membentuk warga negara yang demokratis. Jadi yang tentunya diharapkan dengan rumusan tersebut, bagaimana warga negara yang berjiwa demokratis sekaligus bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dia mempunyai misalnya kepedulian yang tinggi terhadap bagaimana keberlangsungan ataupun kesejahteraan masyarakat, begitu juga tanah airnya. Atau paling tidak dalam lingkup ruang terkecil bagaimana supaya keluarga sejahtera. Dari sana keluarganya sejahtera berimplikasi kepada masyarakatnya juga sejahtera, dan diharapkan bagaimana bangsa Indonesia juga secara nasional mengalami kesejahteraan, baik dalam berbagai bidang tentunya ya, tidak hanya bidang ekonomi. Ya. Nah, kaitannya dengan bagaimana yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional itu sendiri tidak lepas ya, bagaimana bahwa selain membentuk individu-individu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagaimana salah satu indikator dari yang sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional itu juga tidak lepas dari indikator manusia dewasa. Nah, itu yang diharapkan tentunya dari seorang peserta didik, yang mana peserta didik yang dikatakan individu dewasa tersebut tentunya mampu bertanggung jawab atas keadaan dirinya, baik secara psikologis, pedagogis, sosiologis maupun biologis. Nah, kedewasaan secara biologis paling tidak peserta didik sudah mampu berkembang fungsi kejiwaannya, misalnya matang secara sosial, moral, keagamaan, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kedewasaan dalam hal pedagogis, di mana diharapkan peserta didik mampu menyadari dan mengenal dirinya, begitu juga punya tanggung jawab sendiri, atau bahkan dewasa secara sosiologis, yaitu peserta didik dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dalam arti yang baik, tentunya mampu menghormati, menolong, toleransi, dan lain-lain, mampu bergaul secara baik dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya dewasa secara biologis, yaitu peserta didik dapat mengadakan atau ya mampu menghasilkan keturunan atau bahkan sudah menikah ya. Nah, ini dikatakan dewasa secara biologis. Itu juga tidak lepas dari bagaimana dalam proses pendidikan itu tentunya diharapkan
menjadikan manusia-manusia yang tentunya dewasa dengan berbagai tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya, bagaimana pembahasan selanjutnya? Tanggung jawab manusia tentunya dalam ajaran agama. Saya kira ini sudah jelas ya, bahwa banyak sekali kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada manusia, ya, kaitannya dengan bagaimana dalam Al-Quran atau bahkan hadis juga saya kira dijelaskan ya banyak sekali secara gamblang bagaimana tanggung jawab manusia, mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, tanggung jawab manusia terhadap dirinya, tanggung jawab manusia dengan sesama manusia yang lainnya, atau bahkan tanggung jawab manusia terhadap alam sekitarnya, begitu juga tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Nah, pertama, bagaimana kaitannya dengan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan? Menurut akal dan agama, manusia wajib mengenal, begitu juga mengetahui pencipta alam, yang mana merupakan pemilik dan pemberi kenikmatan kepada seluruh makhluk, begitu juga tunduk serta beribadah kepadanya. Manusia wajib tunduk dan menerima perintah-perintahnya yang tentunya diturunkan dengan perantaraan para nabi, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maknanya di sana merupakan bagaimana bahwa manusia itu punya tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu apa? Untuk menyembah dan tidak menyekutukannya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tentunya bagaimana manusia itu bahwa segala tindak tanduk tingkah lakunya itu tentu harus diniatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jangan untuk apa? Mengejar dunia, ya mengejar dunia, tapi jangan lupa ingat untuk apa? Akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Nah, itu ya. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dinyatakan bahwa seluruh makhluk adalah keluarga Allah, ya. Dan sesungguhnya bagaimana orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bain akhwaitikum. Nah, ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, itu. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat, ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana bahwa manusia itu juga punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya. Di antara berbagai makhluk yang ada di dunia ini, bahwa hanya manusia yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan menyempurnakan dirinya. Bahwa bagi manusia pun telah ditetapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut, tentu dengan cara yang baik dan benar, halalan thayyibah. Manusia memikul tanggung jawab, begitu juga pengembangan dan penyempurnaan dirinya. Dan tentu dengan cara itu, dengan hanya dengan cara itu, berbagai usaha, begitu juga kesungguhan, ya, akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu juga bagaimana bahwa kewajiban terhadap dirinya juga, bahwa bagaimana manusia itu bisa memberikan apa yang menjadi hak, misalnya bagi lidahnya, telinganya, matanya, kakinya, perutnya, ya, dan seluruh anggota tubuh yang tentu dipergunakannya. Tanggung jawab besar ini tentu dibebankan kepada pundak manusia. Masing-masing anggota tubuh manusia mempunyai hak tentunya yang harus dipenuhi, misalnya bagaimana bahwa yang namanya tubuh juga harus beristirahat, harus cukup makan, bergizi, seimbang, misalnya olahraga ada yang teratur gitu ya. Kemudian bagaimana pula bahwa yang ketiga, tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat itu juga sudah jelas. Bagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa
manusia mempunyai kewajiban bagi keluarganya, begitu juga dirinya untuk memelihara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah itu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, begitu juga keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakarnya apa? Manusia, begitu juga batu yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai terhadap Allah. Begitu juga apa-apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang selalu diperintahkan. Begitu juga dalam hadis dinyatakan, ya, Rasulullah SAW sabda bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana juga bahwa manusia punya tanggung jawab terhadap sanak kerabat, tetangga, gitu ya. Kemudian juga punya tanggung jawab terhadap ayah dan ibu, anak. Ya, itu sudah jelas. Di antaranya ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ya. Silahkan selanjutnya ditelaah ya. Nah, yang terakhir, bagaimana bahwa manusia juga punya tanggung jawab terhadap alam. Ya. Nah, di sini bagaimana bahwa Allah telah menciptakan alam ini dan juga telah memberikan kemampuan pada manusia untuk bagaimana mampu mengelola, kemudian mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Dan begitu juga mampu menyingkap berbagai rahasia dari alam tersebut, mampu merenungi, mensyukuri terhadap apa yang terjadi di alam sekitarnya. Begitu juga mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun alam dan tentunya kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari, gitu ya. Dimana dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12 dan 13 dinyatakan bahwa Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu mampu bersyukur ya. Nah, dari sana dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan langit, begitu juga bumi, begitu juga dengan segala isinya, seperti gunung, sungai, begitu juga berbagai macam bahan tambang dan benda logam, begitu juga berbagai jenis pohon, tumbuhan, dan berbagai jenis binatang daratan maupun lautan, baik yang jinak maupun yang buas. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah telah menciptakan alam semesta dengan susunan yang tentunya sangat teliti sekali. Sungguh merupakan ini tanggung jawab besar pada pundak manusia. Oleh karena itulah bahwa manusia harus mampu menghargai segala nikmat, begitu juga mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan yang seharusnya. Manusia harus mampu menganggap barang tambang berharga itu sebagai nikmat Allah yang telah diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri, bukan untuk apa? Dihambur-hamburkan atau bahkan disia-siakan. Air, udara, tumbuhan, dan laut sebagai lingkungan hidup bagi seluruh manusia, begitu juga hewan yang harus dijaga dari segala macam bentuk perusakan, bahkan pencemaran. Ya, nah itu. Nah, saya kira kaitannya dengan tanggung jawab, khususnya dalam bidang pendidikan, saya kira cukup sekian. Ya, semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya silahkan Anda bisa, ini ada pertanyaan bisa dijadikan guide juga ya, untuk bagaimana memahami materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.